baik itu lapor saya kok misalnya ngomong namanya sampai ini aku dikomplain nanti ngomong. Jadi banyak baik itu sudah ke saya supaya mengingatkan teman-teman supaya kami tahu ini bukti ini juga pelakon ini guru bisa gitu. Baik, Bapak Ibu matur nuwun ya sudah mendampingi saya. Jadi beneran mendampingi saya ini ceritanya harusnya saya. Jadi ada beberapa siswa yang memang karakternya jujur. Kalau saya tanya ngomongnya sesuatu atau bukan, tapi ngomongnya bulat. Gugur dengan gurih dan sebagainya. Kalau tidak ada masalahnya, Pak Bubur ada masalah? Kamera Bu. Kesan aja, penilaian ya, kesan. Teman saya saling menilai. Jangan diberitahu ya. Menulis kesan saja. Menilai. Satu kalimat, satu kalimat. Satu kalimat, satu kata. Sikat nanti kan penjelasan bisa. Jangan perlihatkan. Ya. Ekor-ekor yang hasil ya. Nah ini saya ganti sebenarnya. Soalnya ini kan untuk online ya. Berarti tadi di boleh tulis namanya sebelahnya ya. Jangan perlihatkan, jangan perlihatkan ya. Cantik banget ya. Cewek apa ya, satu kata saja. Disiplin. Langsung letakkan, langsung ditutup ya. Digulung boleh, diremes boleh, dilipat boleh, letakkan di tangan kiri boleh, tangan kanan boleh sambil tertutup ya. Di ya masing-masing Bu Eri membagikan kesannya ya. Ada berima kemudian dituliskan di prokes sampai berima di prokes ditaruh di genggamannya yang kuat sampai kertasnya tidak terlihat ya. Nah sekarang Bu Emma pasti ingin tahu yang dituliskan Bu Eri apa tulisan ya kan? Nah sekarang Bu Emma mana tanggapannya ini tentang Bu? Ayo saling menulis pesannya. Ya itu tadi cewek banyak makan. Bapak ya, let's do it. Baik, sudah digunakan Bapak Ibu. Namun Pak Robin ke siapa? Pak Robin ke Pak Bas atau Pak Isal? Ya, Pak Isal. Cukup ya.
Loh, disuruh jangan perlihatkan dulu. Tulis lagi. Ya. Jangan ketahuan biar penasaran. Kan ditutup rubber supaya penasaran. Sudah. Di antara ini yang sudah ditutup rubber kemudian dilanjut bisa akhirnya luluh dan diperlihatkan siapa? Ya, baik. Mbak, lebih saya kekan-kekan. Pakai tak tambah ya, boleh. Ya, sudah. Udah nggak bisa ditanya lagi kan? Gue tidak. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Perubahan paradigma teori kontrol ya atau teori pilihan ada ilusi kontrolnya. Mungkin selama ini Bapak Ibu itu menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid ya dirayu ya bahkan ngomong ngomong di kelas mulai ibu sama kelas langsung sekolah mulai ibu pernah itu selama ini sebenarnya sedang bahwa guru mengontrol murid ya seperti kamen atau ilustrasi dari sana. Terus ilusi bahwa kritik ya, dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun karakter. Selama ini kan begitu ya. Seperti itu tadi memperhatikan siswa. Kalau teman-teman yang sudah ya, paradigmanya sudah ditarik. Tapi selama ini coba Bapak Ibu refleksi ya. Selama ini pernah Bapak Ibu berani membuat orang merasa bersalah itu dapat membangun karakter. Kami itu saya terlambat. Soalnya mesin angin wawan, itu saya kira kalau terlambat itu bukan karena kami awal Bu, cari krodo gitu ya, terselip-selip gitu ya. Tapi ilusinya kan selama ini begitu kan, Bapak Ibu ya, benar nggak? Bangunnya kurang pagi, kadang-kadang saya begitu kalau lupa ke anak-anak, bangunnya lebih pagi ya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan berguna. Ini masih gambar. Wah, Nanda rajin sekali pagi-pagi sudah. Saya kadang masih seperti itu ya. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya harus bangun pagi karena saya takut dimarahi sama gue. Saya akan kerjakan PR karena saya takut dimarahi di rumah. Aku diomeli ada begini. Udah kerjakan PR ini bisa apa caranya? Ya, nah 4 ilusi ini kadang-kadang tidak sadar kita masih lakukan ya, Bapak Ibu. Next, ya. Nah ini coba agak digeser terus supaya bisa terlihat juga. Mundur. Terus.
Nah, Bapak Ibu ini ada dua. Yang satunya, jadi sebenarnya siapa sih yang bisa mengontrol itu sehingga kemudian anak itu berubah atau orang lain itu berubah. Nah, ini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Bapak Ibu, jangan kalau membaca di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya misalnya apa ya? Kami itu terlambat tuh kalau mandimu lama kan? Ya kan lama kan mandimu. Akhirnya ya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini pastinya kita berpikiran seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kalau penjelasan sudah membaca di bawah itu ya. Nah sekarang beralih ke teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian ada teori kontrol pilihan ini Bapak Ibu. Apa pilihannya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini artinya bagaimana? Kalau selama ini kita berpandangan bahwa pendapat kita itu sama dengan orang lain atau anak tersebut, nah ini kita masih berusaha memahami, berarti kita masih boleh mendengarkan alasan. Jadi nggak bisa lalu alasan aja. Sebenarnya berarti kita tidak memberi kesempatan anak itu untuk memilih. Ini ya, berikutnya misalnya ini, orang lain bisa mengontrol saya. Selama ini begitu mungkin ya anak-anak itu, sehingga kita selalu memberitakan, besok kamu harus, maka kamu akan mengerjakan PR itu. Selama ini kan seperti itu ya. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, coba di sampingnya pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh itu tadi, yang bisa membuka itu sebenarnya siapa yang buka kamar itu tadi? Yang bisa membuka diri sendiri. Mau dirayu bagaimana? Kalau yang punya tangan ini tidak ada niatan membuka, maka tidak akan terbuka. Yang ada dalam genggaman. Berarti sebenarnya kontrol itu ada pada diri sendiri. Itu ya, sepakat. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sampai akhirnya modal berpikir menang kalah, modal berpikir menang kalah. Jadi di situ mesti ada yang merasa, terus aku kalah, ya saya menang atau guru itu menang, anak itu kalah. Berpikirnya karena kita tidak memberi kesempatan untuk anak itu beralasan misalnya, atau anak itu mengikuti perintah kita, maka di sini model berpikir menang kalah yang sedang berjalan terapkan dalam stimulus respon. Jadi bagaimana? Pilihannya ini, penjahat bisa memilih sendiri karena saya tidak perlu penjahat untuk sama pikirannya dengan saya. Penjahat paham sendiri. Begitu ya? Silakan. Nah, ini nanti saya berikan Bapak Ibu jangan khawatir ya. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu kalau berdasarkan dari buku panduan tadi ya, apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu? Ini disiplina. Sorry, kok panggil benar apa udah? Oh Pak bukan, ini kayaknya Inggris bukan ya bahasa Latin. Disiplina. Kemudian artinya di sini Bapak Ibu belajar
belajar toh, oh pinter ya, belajar artinya. Itu bahasa Latin ya Bu ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Dan ini teorinya kita berdasarkan ini. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Terus berikutnya di sini penjelasannya disiplin itu apa? Namun dalam budaya kita ya Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh kamu ini. Budaya kita kan gitu ya. Bertolak belakangnya ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengontrol penjelasan untuk bisa sepemahaman dengan saya. Ya. Nah ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Selama ini begitu ya budaya kita ya, patuh. Nah baik, berikutnya. Nah Bapak Ibu, ada yang perlu kita gali di setiap kasus anak-anak kita. Itu ada yang istilahnya ya, nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan ini paradigmanya akan saya apa ya istilahnya, mau juga nggak boleh gitu ya. Jadi saya ini penjelasan itu benar-benar memahami bahwa pada setiap kasus itu pasti ada nilai-nilai kebajikan. Ya, artinya kita harus lebih dalam mengetahui penyebab. Ya, seperti tadi tayangan tadi itu di awal gurunya menganggap tidak disiplin, lalu apa yang dilakukan? Dipukul kawannya. Tapi dibalik ketidakdisiplinan, anak itu ternyata punya alasan mengantarkan orang tuanya yang lumpuh ya. Maka anak tersebut ada nilai-nilai kebajikan. Artinya semua kasus itu yang dilakukan oleh anak-anak itu mesti ada alasan. Gitu ya. Nah berikutnya